manusia. Ketika jenazah beliau dibawa, pintu makam Sayyidah Khadijah kebuka, terbuka dengan sendirinya. Sehingga jenazah beliau dimasukkan, kemudian dikeluarkan lagi, baru dibawa di mahala, dikuburin. Ketika dikuburin, itu yang nguburin, yang memasukkan jenazahnya pingsan. Ditanya, kenapa pingsan? Aku melihat Rasulullah di sampingku, ikut menguburkan jasad Abu Yal Habib Muhammad. Nah, jadi kalau bisa besok. Terus yang terakhir, saya umumkan bahwasanya akhir-akhir ini banyak orang-orang mengatasnamakan saya datang ke rumah-rumah minta sumbangan. Banyak yang bawa nama saya. Kemarin di Sukabumi ada satu ustadz datang ke panitia acara Maulid, bilang Habib Bahar minta uang ceramahnya 10 juta. Itu tahu anak ceramah dari semenjak umur belasan tahun, dari umur 13-14 tahun keluar pondok sampai detik ini saya ceramah tidak pernah pakai tarif. Gak ada ceramah-ceramah pakai tarif, itu gak ada. Udah begitu nih Ustadz pakai kwitansi lagi. Dia datang ke panitia, ini kwitansi dari Habib, tanda tangan. Anak ceramah gak pernah pakai tarif. Kalau bisa aneh kasih. Dakwah itu bukan jualan, bukan untuk jualan. Kalau ada Ustadz Kiai Habib ceramah pakai tarif, itu namanya jualan. Terus kabur. Terus kemarin di Tangerang, kalau ini bukan Ustadz, ini Habib. Datang ini Habaib, berapa orang, satu haji. Ibu pakai imamah, pakai sorban. Satu datang, ini gurunya Habib Bahar. Gurunya Habib Bahar ini mau bikin acara akikah kubro, butuh dana 20 juta. Dikasih sama haji 17 juta, kena tipu 17 juta. Terus itu udah beberapa bulan yang lalu. Terus baru lagi kemarin ada bawa nama anak lagi, Habib lagi kena tipu 7 juta. Anak kasih tahu sama ente, kami para habaib, ya, kami punya injit-injit gak ngajarin minta-minta lah. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kami punya kakek-kakek gak pernah ngajarin nipu, gak pernah. Hum yudawwirun ilal hujjaj ilal asatid. Datang keliling ke ustaz-ustaz, ke haji-haji, bawa nama injit-injitnya, padahal bohong. Alawi alladzi lam yasluk tariqa abaihi ma huwa alau. Sayyid Habib yang tidak mengikuti jalan datuk-datuknya, bukan Sayyid itu, bukan Habib itu. Rasulullah nggak ada. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Apa kata? Andaikan Fatimah putri Muhammad nyuri, aku potong tangannya. Seperti itu nyuri namanya, itu nyuri. Banyak yang datang seperti itu. Nah, kalau ada yang datang ke ente orang kayak begitu, ente kasih tahu kan. Kasih tahu kan. Apalagi kalau ada yang bawa-bawa jual karena punya nama. Banyak yang kayak begitu. Datang ke sana. Jangan hanya gara-gara beberapa oknum-oknum habaib seperti ini. Akhirnya hilang kepercayaan orang sama habaib. Sekarang nama anda dijual, besok nama habaib-habaib lain dijual. Satu yang ngebocorin perahu semuanya tenggelam. Satu orang habib begitu, akhirnya kalau orang yang nggak paham, semua habaib disangka kayak begitu modelnya. Iya, kalau orang yang udah paham sih dia nggak, satu keranjang ada buah, satu buah yang busuk, satu buah itu yang dia buang. Kalau orang yang paham, kalau orang yang nggak paham, satu buah busuk, semua buah di keranjang dia buang, semua sampai ada di Bogor itu. Gara-gara mereka ini di Bogor ditulis Habib dilarang masuk, ada satu kampung di Bogor karena keterlaluan. Jadi jangan-jangan injit-injitnya kita orang nggak pernah ngajarin seperti itu, nggak pernah. Injit-injitnya kita orang dakwah ngasih. Al Habib Ahmad bin Umar kata beliau apa? Aku ketika dakwah di satu tempat, ya, aku berharap, kata beliau di kitabnya beliau,
Ya, itu ada di kitab kalau nggak salah Ar-Rihlah As-Sumaitiyah ila Daril Hadramiyah karangan Habib Muhammad bin Zaid. Aku kalau dakwah ke satu tempat, aku berharap dicaci maki. Aku berharap dimusuhi. Aku berharap dilemparin batu. Ketika aku sampai ke sana, ternyata betul apa yang aku harapkan, hatiku tidak berubah. Dan ketika aku datang ke sana, ternyata aku disambut, aku dimuliakan. Tetap hatiku tidak berubah juga. Kalau kita orang kan kebalik. Kita dakwah, anak udah, nanti orang pada cium tangan bolak-balik sama saya. Nanti orang teriak, Bahar, nanti orang hormatin saya ini. Ketika kita datang, ternyata tidak seperti itu. Akhirnya berubah, kita punya niat berubah. Kita punya magosip berubah. Nah dakwah aja, apalagi ini datang itu orang nipu ustaz. Bukan cuma ada habib nipu, ada ustaz nipu, ada kiai nipu, ada santri nipu. Injit-injitnya kita orang tidak pernah mengajarkan minta-minta, ngemis-ngemis nggak pernah. Injit-injitnya kita orang ngasih. Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus ngasih makan orang, itu tahu ngasih makan orangnya kayak apa? Kalau ada orang yang datang ke rumah dia, dihitung berapa anak tangga yang dinaiki. Kalau itu orang naiki 3 anak tangga, dia potongin 3 ekor kambing. Syekh Abu Bakar bin Salim tiap hari ngasih makan ribuan orang. Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ngasih makan orang, ngasih orang. Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah, Allah yarham. Beliau pernah dikasih sama pecinta beliau itu uang 1 miliar lebih. Malam itu juga habis. Dibagi. Abu Maliki, Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tiap malam selama bulan Ramadan bagi-bagi uang 40 miliar. Tiap malam. Jin-jinnya kita orang gak pernah ngajarin nipu. Gak pernah ngajarin nipu. Sayyid Habib melenceng dari jalan datuk-datuknya, bukan Sayyid, bukan Habib. Jadi kalau ada yang seperti itu, apalagi bawa anak punya nama, itu datang. Bawa ke anak. Atau kayak telepon anak yang datang. Bikin malu habaib. Injit-injitnya kita nanem baik-baik. Ditanam sama kayak kakeknya kita orang. Yang rusak kita juga. Itu pertama. Kedua, banyak juga sekarang habib-habib palsu. Habib palsu, ngaku habaib. Makanya kemarin Anda bilang, andaikan kalau habaib itu kayak Habib Umar Aidit Keranji. Ada namanya Habib Umar Aidit Keranji. Umar Aidit. Itu Habib Umar Aidit bangun masjid sendiri. Bikin menara masjid itu sendiri, dia bikin menara masjid. Kalau habaib itu, kalau semua habaib kayak Habib Umar Aidit, gak bakal ada orang aku habib. Kenapa? Susah jadi habib ternyata. Gak enak jadi habib. Bikin menara masjid sendiri. Sukabumi, Hendra, ngaku bin Syahab. Banyak orang ngaku habib zaman sekarang. Nah itu entah habib asli, entah habib palsu itu. Yang suka begitu. Tapi ada juga habib asli, ada juga habib yang palsu begitu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man intasaba ila ghairi abi fa huwa mal'un. Apa kata Rasul? Barang siapa yang tidak bernasab selain daripada bernasab kepada bapaknya, fahuwa mal'un, itu orang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man idda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairu abihi fal janna 'alaihi haram. Barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya, barang siapa yang mengakui nasab lain sebagai nasabnya, sedangkan dia tahu orang itu bukan bapaknya, sedangkan dia tahu nasab itu bukan nasabnya, tapi diakui sama dia, surga haram bagi orang. Inti udah cukup jadi umat Nabi enak. Kata Habib Ali bin Ja'far, Habib Ali bin Ja'far Segaf, kata beliau apa? Jadi umat Nabi udah cukup, mulia, terhormat. Ngapain mau ngaku-ngaku jadi Habib? Jadi Habib gak enak. Ente berbuat baik dapat 2 kebaikan. Ente berbuat dosa, ente kita orang nih. Ente kalau mabok 1 dosanya ente. Kita orang habaib mabok 2 dosanya kita. Tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya berat.
Dulu pernah di zaman Khalifah siapa gitu, ada seorang perempuan mengaku apa? Di zaman Khalifah siapa, lupa itu di kitab. Itu dia mengaku sebagai putri daripada Sayyidina Husain. Dia ngaku putri Sayyidina Husain, Zainab. Dia ngaku putri Sayyidina Ali, Zainab, saudara daripada Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Husain anaknya Sukaina, Ruqayyah. Akhirnya sampai ada khalifah dipanggil Sayyidina Ali Al-Hadi, kalau nggak salah, dipanggil Sayyidina Ali Al-Hadi. Ini bagaimana ini? Ini perempuan ngaku sebagai cucunya Rasulullah SAW yang bernama Zainab. Kata Sayyidina Ali tadi, setahu saya cucu Nabi yang nama Zainab itu sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Kata ini perempuan dicelah lagi. Oh enggak, saya ini dikasih kelebihan oleh Allah, setiap kurun 100 tahun diberi panjang umur, jadi setiap kurun 100 tahun itu saya dihidupkan kembali. Begitulah setidaknya. Akhirnya kata Sayyidina Ali Al-Hadi, coba kalau memang cucu Nabi masukin ke kandang singa. Sebab binatang buas itu tidak bisa menyakiti seorang anak cucu Rasulullah. Kata ini perempuan tadi, oh itu akal-akalan kamu saja biar saya bisa mati kan? Bukan akal-akalan, kamu lihat saya ya. Dibuka itu kandang singa, dia masuk. Ketika dia masuk, tidak ada satupun singa yang berani makan ini cucu Rasulullah. Makanya kalau ada Habib palsu, tes masukin kandang singa, buat ragu. Kalau dimakan oleh singa, berarti palsu. Habib Umar bin Hafid dakwah di Afrika, singa-singa lewat, dibuka itu kaca. Kata supir, beb, jangan dibuka, beb. Ini singa liar, ini beb. Dimakan tadi kita. Ini singa tahu. Dikasih pisang sama ibu. Dimakan. Habibnya nggak ada apa-apain. Banyak Habib palsu. Cukup dari umat Nabi udah enak. Nah sembarangan itu ngaku Habib. Ada Rabithah Alawiyah, ada Naqabatul Ashraf, ada ilmu nasab. Beliau itu yang paham ilmu nasab. Ada mardudun nasab, maktuun nasab, majhulun nasab. Banyak tentang ilmu itu. Oleh karena itu cukup menjadi umat Nabi udah enak. Nggak usah ngaku-ngaku menjadi seorang Habib. Nggak usah ngaku-ngaku jadi Habib. Nggak usah ngaku-ngaku jadi Sayyid. Bapak kandung ente nggak akuin hanya untuk ngaku-ngaku jadi Habib. Terlaknat ente. Surga haram buat ente orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah gitu, kebanyakan yang ngelindungin Habib palsu, Habib asli. Yang ngelindungin Habib asli, kayak ini suka yang ngelindungin Habib asli. Yang terima fulus Habib asli. Yang terima fulus Habib asli. Ini Habib palsu dilempar-lempar duit sama dia. Habib asli yang nerima duitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari keburukan manusia, kejahatan manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Allah
رب واجعلنا من Nggak mancung Nabi Muhammad. Sekam ini Nabi Muhammad ini. Yang menjadikan seorang habaib itu bukan hidung, bukan hidung mancung terus itu bilang habib. Yang menjadikan seorang habaib bukan harta, orang banyak duit terus bisa jadi habib kayak Hendra itu habib palsu. Oh gara-gara banyak duit terus bisa jadi habib gitu. Nah, yang menjadikan seorang sayyid bukan hartanya, bukan rupanya, bukan pangkat jabatannya, bukan. Tetapi apabila dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah SAW, walaupun mukanya kayak Habib Muhammad Sayyid, tegap. Ya Rabbana tarafna biyana والمسلمين أجمعين يا رب بسمة فضلا وجودا منا لا بالحساب للنبي المصطفى رسولنا بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه زاد تصيص وحدي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مع حبة النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله Ya nanti semua yang undang itu.